Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Gunggu dan juga teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya Bagus Suryo Wardono akan membuat video yang membahas mengenai chapter 6 dan 7 pada kasus metafor yang ada pada buku ACL in Practice. Jadi kita langsung masuk aja ya, karena tutorialnya juga udah saya lakukan. Jadi pada video kali ini kita hanya membahas mengenai exercise-nya saja. Oke, untuk exercise yang pertama itu kita diminta untuk create a report that lists all acceptable transactions. The procedures will be the same as for the report that lists unacceptable transactions, except you will use the acceptable codes list as the basis for comparison. Using relations, create a view that displays the following information: employee name, credit card number, department, acceptable transaction amount, transaction date, transaction code description, dan pesan yang terakhir, extract this view to a new table, acceptable trends by employee April, and export the new table to an Excel file. Oke, jadi kita mungkin langsung aja ke ACL-nya. Untuk yang pertama, pada acceptable codes, ini kan kita udah create ini ya, pada tutorialnya udah ada code sub acceptable, dan di sini itu kalau kita lihat table layout itu panjangnya udah 4 dan eh iya pokoknya panjangnya udah 4. Kemudian kalau kita lihat pada transaction April itu pada code sub April kita juga bisa cek code sub April panjangnya juga 4. Jadi ini udah bisa kita relate langsung. Oke, maka kita langsung relate aja ya codes yang ada pada data transaction April dengan codes yang ada pada acceptable transaction code. Kita klik relate tables. Nah, ini tadi saya udah cek ya. Tadi kita bisa add table, kemudian klik acceptable codes. Ini kita add kalau kalau misal belum, tapi kebetulan saya udah. Dan kita lakukan relate antara code sub April dengan code sub acceptable. Dan bisa kita klik finish. Nah, kalau udah di relate seperti itu, kita bisa klik ini header yang field code sub April, kita klik kanan, kemudian add column, kita bisa masukkan eh, ini kita pilih acceptable codes, code sub acceptable, kita klik ini, kita klik OK. Nah, maka akan muncul kode untuk transaksi pada bulan April yang acceptable. Nah, karena jawabannya ini maka kita tinggal sort aja ya kalau gitu. Sort, quick filter, not equal. Nah, jadi ini semua adalah codes yang acceptable. Nah, kita kan tadi juga butuh eh, apa namanya employee ya. Karena kita udah dapat semua ini, kita bisa lakukan analyze dulu. Oke, ada 186 yang acceptable. Kita langsung ekstrak aja ya. Extract data, record, kita masukin semuanya aja. Tadi namanya acceptable trans by employee April. By employee April. Oke, kita oke aja. Yes. Acceptable trans by employee April. Nah, kita kan udah dapat ini. Kunci yang nanti kita akan relate itu adalah pada field card number. Sebelumnya kan kita udah dapat data ini ya, company sorry, employees department. Ini udah ada first name, last name, card number sama nama departemennya. Nah, ini kita tinggal relate aja untuk card numbernya. Tapi sebelumnya kita perlu cek dulu edit table layout. Untuk card number panjangnya 16. Kita cek yang di sini. Edit table layout. Card 6 panjangnya masih 19. Karena itu kita perlu bikin formula baru pada table layout ini. Kita bikin new table.
card6_trim gitu aja. Untuk formulanya kita masukkan substring, terus pada ini kita masukkan outtrim, untuk fieldnya itu tadi card number 1, panjangnya 16. Sebelumnya kita verify dulu. Expression is valid. Oke. Centang. Oke, berarti udah muncul ya. Kita bisa masukkan card num trim. Masukkan aja. Oke, udah muncul. Ini bisa kita hilang. Remove selected files. Remove. Nah, karena udah muncul card num trim, udah kita bisa lakukan relate ini dengan data pegawai. Maka dari itu kita langsung relate aja. Relate table. Nah, acceptable, sorry, kita add table ya. Berarti tadi employees department add close, kita relate card num trim sama card num, kita klik finish. Oke, kalau gitu kita udah bisa masukin nama-nama pegawainya tadi. Employees department, kita masukin semuanya aja. Oke. Nah, karena semuanya udah masuk, ini sebenarnya nggak perlu sih karena remove aja. Oke, tadi datanya butuh employee name, credit card number, department. Employee name, card number, department, acceptable transaction amount, amount-nya udah ada. Kemudian transaction date, code, sama code description. Transaction date, code, code description. Ini sebenarnya nggak perlu ya, tapi nggak apa-apa, kita tinggal aja. Dan terakhir, kita diminta untuk export menjadi file Excel. Oke. Export export as Excel 2.1. Itu namanya kita samain aja ya. Acceptable underscore trans by employee April. Oke, kita klik itu aja. Ini kita view aja nggak apa-apa sih. Oke. Nah, maka filenya sudah terbuat dan sudah bisa diakses. Nah, untuk exercise yang nomor 2, remember that some transactions have neither acceptable nor unacceptable codes. These are the transactions that require approval but are not forbidden. Create a table of transactions that are neither acceptable nor unacceptable. How many transactions are in this category? Nah, kita ke transaction April. Yes, ini kita save aja. Nah, transaction April kan kita sudah dapat ya tadi. Yang unacceptable itu yang mana aja, sama yang acceptable yang mana aja. Nah, cara mengetahui mana yang nggak tergolong kedua kategori ini, kita tinggal gini aja. Quick filter, kita blok dua cell ini, kita quick filter, kita klik equal. Nah, ini adalah data-data yang require approval ya, dan itu adalah jumlahnya ada 88. Itu yang neither unacceptable nor acceptable. Itu jawaban untuk nomor 2. Kemudian kita diminta extract all the transaction that exist in the approval required category to another table. Kita diminta extract ini, berarti extract data, record to, kita ganti nama aja, neither acceptable nor unnex. Gini aja nggak apa-apa. Oke. Nah, maka akan muncul ini. Ada 88 record. Oke. Untuk yang selanjutnya, refer to the transaction April unacceptable, and employee stable. What percentage of employees with credit cards meet unacceptable transaction? Nah, kita kan tadi udah ya pada tutorial membuat transaksi yang unacceptable di bulan April. Nah, itu jumlahnya ada 7. Jumlahnya ada 7 dan seluruh employee yang ada di perusahaan itu ada 200.
Jadi untuk menghitung persentasenya tinggal dicari aja sih 7 dibanding 200 itu jumlahnya ada 3,5%. Untuk yang nomor 5, how would you use ACL to email the results of your report? Kita ambil contoh yang acceptable terms by employee April tadi ya. Caranya untuk membuat report by email itu kita bisa klik, kemudian kita klik notify by email. Nah, ini bisa kita lengkapi informasinya dan ini nanti akan mengirim email yang berisi file. Tapi kita juga bisa melakukan cara yang manual dengan cara itu tadi di eh, data export to other application, misal tadi ke Excel ya, dan itu kita bisa melakukan emailnya secara manual. Oke, itu kurang lebih tutorial untuk chapter 6. Oke, ini untuk yang chapter 7 ya. Untuk perintah yang pertama kita diminta untuk melakukan profile comment. Kemudian kita diminta untuk mencari yang highest sama lowest-nya itu berapa aja. Analyze statistical profile. Amount, oke. Nah, lowest-nya itu 5,83 dan highest-nya itu 1999,06. Check for duplicates on customer number field. Classify. Kemudian apakah signifikan. Oke. Kita analyze, look for duplicate, duplicate on, customer number, oke, list field-nya add all, oke, klik output-nya screen aja ya, oke. Nah, banyak ya, ini sebenarnya banyak karena itu as to be expected, karena customer number-nya itu transaksinya lebih dari satu per customer number. Kemudian kita disuruh mengklasifikasikan, analyze, classify, classify on customer number, subtotal field-nya oke, amount. Oke, kita coba lihat. Nah, ini juga as to be expected, mayoritas itu berada di angka ribuan, kecuali ini ada satu customer number yang pengeluarannya cuma 472. Kemudian untuk yang ketiga, kita diminta untuk list semua employee, card number, dan juga total dollar value. Kemudian kita diminta untuk mengekstraknya menjadi uh, XML. Ini card number, kita cek dulu tadi panjangnya berapa. Ini udah saya pastikan ya panjangnya itu berapa dan udah jadi trim ini oke, dan itu juga udah saya relate ke employees department. Jadi kita tinggal add aja employees department, first name, last name, sama department name. Oke, nah maka muncul ini data, extract data, sorry, data, extract data, field, extract field, card name, amount, sama nama ya. First name, last name, department name. Oke. More, sorry, itu namanya extracted gitu aja. Ini nggak usah disimpan. Ini data, kita export, kita jadiin XML, kita masukin namanya extracted gitu juga. Export field semuanya aja at all. Oke, sebenarnya view juga aman. Oke, kita di sini akan muncul extracted. Dan kalau dibuka di XML, jadinya seperti ini.